jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di antara adab bertetangga yang pertama, tidak menyinggung perasaan tetangga baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diulang 3 kali oleh Rasul. Qila wa man ya Rasulullah? Beliau ditanya, siapa wahai Rasulullah yang kau maksud tidak beriman tadi? Qal, Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi kalau kita punya tetangga kita tidak merasa aman dari perkataan kita ataupun tidak merasa aman dari perbuatan kita, maka kita dikatakan oleh Nabi tidak beriman. Bayangkan. Yang kedua, ada hadis Nabi lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, fulanatun tasumun nahar wa taqumul laila wa tu'dhi jiranaha, qala hiya finnar. Qalu ya Rasulullah, fulanatun tusalli al-maktubat wa tasaddaqu bil atwari minal aqiti wa la tu'dhi jiranaha, qala hiya fil jannah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, perempuan itu perempuan istimewa. Dia di siang hari puasa sunat, di malam hari tidak pernah tertinggal tahajud. Yang wajibnya tuh udah lewat. Ini siang puasa setiap hari, malam tidak pernah tertinggal tahajud. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah dia memiliki sesuatu yang tidak baik? Para sahabat mengatakan, ada ya Rasul, tapi satu aja. Apa itu? Wa tu'dhi jiranaha, dia biasa mengganggu tetangganya. Mengganggu itu boleh jadi menggibah, boleh jadi mencaci, boleh jadi mencela, boleh jadi menghina. Biasa. Rasul tidak panjang lebar kemudian langsung mengatakan qala hiya finnar, dia calon penghuni neraka. Kemudian para sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, itu ada perempuan tusalli al-maktubat, dia salatnya salat yang wajib saja.
Kemudian wa tasaddaqu bil atwar minal aqiti, bersedekah pun cuma dengan beberapa biji keju aja. Jajar kita tuh bisi rambutan 2 biji aja ngasih orang. Kalau saya ikat banyak 10 biji, ini 2-3 biji aja ngasih. Tetapi dia tidak biasa mengganggu tetangganya. Dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Dia calon penghuni surga. Nah, jadi uji kurus kumpul dulu. Hidup itu sederhana aja sidin. Pertama, yang digawe yang wajib-wajibnya aja. Yang kedua, jangan mengganggu orang, surga dah. Sederhana aja sidin. Pertama, nah wajibnya aja. Kadosa ngajar na sunat behimat-himat. Nah wajib aja sidin. Nah kedua, jangan mengganggu orang. Ini berat ya Allah. Kenapa? Karena dalam hadis lain disebutkan bahwa apabila seseorang itu mulai pagi tahajud, sholat sunat sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian isyraq, kemudian duha, kemudian qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, zuhur berjamaah, belum asar, kemudian sholat asar, habis asar ada ngerumpi. Nah, rompi. Ya biasa ngerumpi itu narami mandirakan orang. Mestinya secara logika mestinya kita bila duduk bertiga nang kita kisahkan tentang kita aja. Nyatanya dalam kenyataan nang dikisahkan mesti orang nang kadeda. Ulun ulangi lah. Habis asar lalu ngerumpi. Maka amal nang mulai tahajud tadi batal semua. Bayangkan. Ini pian baca hadis ini pertama kali pian ulun menggetar awak. Ada gampang-gampang. Awak itu pian langsung demam. Langsung minum Panadol. Bayangkan. Ada gampang-gampang mulai subuh dah. Nah, siang lalu ada tasambati orang parah ya semua. Amal kita tuh dibawa naik ke langit. Jangankan langit ke-7, langit pertama aja selesai dah, ditolak. Ya kalau urusan tuh jangankan ke wali kota, kalau di RT aja coret RT dah, parah sama sekali, tidak. Nah ini, jadi intinya yang pertama bila bertetangga itu intinya jangan hendak menyakiti tetangga. Itu aja. Orang mau kaya apakah urusan orang, lain urusan kita. Masing-masing aja, masing-masing. Kecuali memang kita diminta pendapat, ayo ha. Dapat ada jadi masalah, jangan damaikan kami, ayo ada jadi masalah ini tetangga. Nah kemudian lagi apalagi ada tetangga mempelajari hak-hak tetangga. Kita harus tahu hak tetangga. Kata Nabi, idza marida ayyaudahu, hak tetangga tuh bila dia sakit tengok, paling kada telepon enggak apa kabar. Nah, ya, sakit tengok dia. Ya. Cuma menengok orang sakit ini jangan kelawasan setumatnya. Nengok orang sakit itu lihat waktu. Pertama jangan waktu orang tidur istirahat, jangan waktu orang makan, jangan waktu orang kontrol dokter. Kalau kita datang ke sana waktu orang kontrol, ngalih orang, apalagi orang makan, nah yam. Dan menengok orang sakit itu ujar guru ulun bahari madahi jangan kelantihan ya sidin. Kelantihan lah. Datang satu mat bawa wadai boleh itu aja. Apa kabar? Kabar baik. Kayak pak keadaan pian sakit pangnah garing. Ya sudah sidin. Mesti insyaallah pian sehat aja. Alhamdulillah. Mungkin Allah hendak menggugurkan dosa-dosa pian. Mungkin Allah hendak mengangkat derajat pian. Selesai. Boleh kayak lagi. Nah. Masuk ulun kelantihan tadi kayaknya sakit apa pian? Diabetes. Berapa diabetesnya? 500. Hebat pian lah ya. Haji Adol itu 400 ya, mati semalam. Wah, itu pian orang tuh langsung. Itu namanya kelantihan bawa mandir. Itulah.
Kemudian jika tetangga itu meninggal dunia, idza mata ayat ba janazatahu, kalau bisa ikut ke pemakamannya, minimal bertakziah. Makanya bila ada orang meninggal, yang perlu diperhatikan tuh menyembahyangkan jam berapa, itu yang penting. Ini kadang-kadang maaf banget, maaf. Kadang-kadang yang menyembahyangkan sedikit, senang berkesahan di luar banyak benar. Diumumkan disolatkan jam 10, jam 7 datangan dah. Napa digawe berkesahan ya? Nah, bukan berarti kada boleh, bukan. Kita cari 3 hal supaya takziah itu berberkah. Pertama, kalau bisa ikut mensolatkan. Yang kedua, kalau bisa ikut memikul. Yang ketiga, kalau bisa mengantarkan ke kuburan. 3 ini. Kenapa? Bila kita di antara 3 ini atau ketiga-tiganya, dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, apabila yang meninggal dunia itu orang soleh, orang baik, kita ikut mensolatkannya, kemudian apalagi memikul kalau sempat, atau ikut ke kubur, maka Allah malu untuk mengazab kita. Bayangkan, malu Allah untuk mengazab kita. Berkat orang soleh tadi. Pin bayangkan dulu ada kisah waktu Habib Abu Bakar Gresik meninggal dunia, itu wali kutub beliau meninggal dunia. Pas Sirin meninggal dunia, banyak orang ke sana takziah. Di pasar itu kosong, sunyi. Ada sunyi. Ada orang dari luar Gresik datang ke pasar, anak mencari daging. Dilihat orang, kenapa sepi? Uja yang jual daging, hari ini Habib Abu Bakar meninggal dunia. Orang takziah ke sana, aku pun satu mat lagi hendak ke sana juga. Anak ikut mensolatkan. Akhirnya apa? Musafir tadi, orang luar Gresik tadi tetap beli daging, habis beli daging lalu hendak umpat mensolatkan. Ikut banyak manusia. Ini daging dibawa daging. Anak kayaknya dibawa ke Surabaya misalnya kan. Nah, imba ikut mensolatkan, boleh ke Surabaya. Apa yang terjadi pian? Daging yang dibeli di Gresik tadi dibawa ikut mensolatkan jenazah Habib Abu Bakar. Waktu hendak dimasaki, kadang awal dimasaki. Mantapnya. Kenapa? Keberkahan, kawalian, karamah daripada Habib Abu Bakar. Dagingnya kadang awal dimasak. Artinya apa? Sangat berberkah luar biasa. Kenapa? Jangankan api dunia, api akhirat. Jangankan api akhirat, api dunia aja kada awak membakarnya. Kenapa? Keberkahan itu. Makanya pilih aja di Martapura, di Jawa, itu bila ada orang ulama meninggal, kiai meninggal, berabot kurang. Kenapa? Tahu hadisnya. Kemudian apa lagi? Wa idza istaqradahu ayqridahu. Bila tetangga minta pinjam motor, pinjami. Pinjam tangga, pinjami. Cuma nama minjam ini paham-paham juga itu masalahnya. Jangan imah minjam tangga 2 minggu kada berikangan. Meminjam motor, nang meminjam ini beradab juga. Ini tetanggaku minjam motor, maka bensinnya diisiakan. Jangan minjami juga bang, bensinnya TS kadida. Nama minjam beradab juga, beradab. Bila inya di hati bensinnya kadada isiakan, dia salitar. Bila bensinnya penuh aja, cari wadai kah, tukarakan. Itu saling apa? Saling beradab. Nang meminjami beradab, nang dipinjami beradab. Bagus, nang itu. Ya Allah. Nah. Ini wadah kita kadang-kadang ngalih bang, pinjam duit ya Allah, pinjam duit. Banyak ada dibayar. Bapak ada seminggu, 2 tahun gak ada bayar. Ditakoni kenapa ikam gak ada bayar, hutang lawan sidin. Sidin kada managih-nagih, berarti kada perlu lawan duitku. Bukan kayak itu. Orang kada managih itu bukan kada perlu.
Cuma orang khawatir kalau tersinggung. Nah, kadang-kadang orang kadang menagih itu bukan apa-apa. Orang lebih mengutamakan supaya persahabatan kada hilang. Itu yang penting. Walaupun menyakiti perasaan kita nang berhutang ini tahu-tahu diri. Makanya dalam kitab itu disebutkan ada 5 hal yang kita tuh harus tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu perbuatan daripada syaitan, kecuali 5 hal. Salah satunya bayar hutang. Bila berjanji tanggal 30, tanggal 20 duit ada, bayari. Nah, itu nang bujur. Mun kita kaina nehati dulu menagih kada berarti aman. Nagih kada aman, itu salah kita. Kan jangan dianggap remeh hutang ini. Nabi aja kada mau nyumbahyangkan orang. Ya Allah. Sayyidina Umar itu nah, bila datang orang meninggal takziah, bila Huzaifah al-Yamani kada ikut sembahyang, Umar boleh. Kenapa? Sesual apa? Huzaifah al-Yamani ini diberi Allah karamah. Karamahnya apa? Bisa melihat yang meninggal ini berhutang gak ada kah? Bila berhutang, kada sembahyang. Makanya kita di Indonesia tuh ulama lalu ada mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya kayak apa? Salah satu ahli waris ataupun yang mewakili ahli waris tampil ke depan, bikin pengumuman, bapak-bapak yang punya hutang piutang dengan ayah saya, maka saat ini juga tanggung jawabnya kami ahli waris yang ambil alih. Supaya waktu disembayangkan kuitan kada ada lagi besi hutang. Nah, itu nang bujur. Itu. Kemudian apa lagi? Bila tetangga itu wa idza asabahu khairun hanna'ahu. Bila tetangga dapat kebaikan, dapatkan sesuatu yang baik, ucapan selamat. Anaknya wisuda, selamat. Anaknya kawin, selamat. Beli mobil baru, selamat, gitu. Kemudian wa idza asabahu syarrun azza. Bila tetangga dapat ujian, ikut berbelasungkawa. Nah, berbelasungkawa gitu. Ada kuitannya meninggal kada apa-apa. Allah lebih sayang, kita sayang, Allah lebih sayang. Ampe sidin sakit, kada lagi sidin sakit. Kenapa? Udah kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan disebutkan di sini la yastatilu alaihi fil bina'i tahjubu anhu illa biiznih. Kalau hendak meninggikan rumah pun bapadah lawan tetangga. Ini rumah tetangga lantai tingkat 1 sabalah kita hendak meningkat tingkat 2, tingkat 3 bapadah. Aku hendak meningkat rumahku. Nah, bila ada rusak-rusak rumah ikam akibat aku meningkat ini bapadah aja. Itu nah hebat. Kan sama-sama asalnya tingkat 1 nih. Asalnya rumah tingkatnya 1 semuaan. Kita hendak meningkat jadi tingkat 2 atau tingkat 3 bapadah kita. Bapadahnya apa? Aku hendak meninggikan rumah yang asalnya rumahku tingkat 1 jadi 2 atau 3. Apabila ada yang rusaklah berkas menumbuk-numbuk ini bapadah aja. Nang pacah bapadah. Nah, jangan sampai rumah tetangga setingkat, kita 3 tingkat, hancuran 60 orang. Kenapa? Bekas ampun kita menumbuk itu. Nah. Wa idza ishtara faqihatan falyuhdilah. Fa illam yuhdilah falyudkhil hasiran. Bila kita beli sesuatu, beli buah lewat ke rumah tetangga, beri walaupun sekadar nyantap aja. Bila kada hendak memberi tetangga, maka masuk ke rumah kita saat tetangga kadidaan, tengah malam bawa situ. Beli buah, beli rambutan banyak. Melihat tetangga, beri. Bila kada hendak memberi tetangga, tengah malam masuk ke rumah supaya orang kada melihat. Itu badab namanya. Yang terakhir, wala yu'ti sibyana syai'an mimma yugha'iduna bihi sibyana. Dan tidak memberi sesuatu kepada anaknya yang masih kecil yang dapat menyebabkan anak tetangga cemburu. Misalnya apa? Anak kita bermain lawan anak tetangga di bakawanan nih. Kita beli es krim. Es krim ini kalau bisa jangan diberi lawan anak kita saat bermain. Kaina aja di rumah. Kalau kita beri, khawatirnya anak kita kada memberi kawannya kayak Pak. Kasihan nih. Kasihan nih. Bapak dah lawan kuitannya. Ujak kuitannya kita ini kada berduit 2 kali sakit nih. Sudah kada diberi oleh anak kita, dimamai pulang oleh kuitannya.
Jadi pilihan memberi anak kita dari anak tetangga juga. Bila kalian memberi anak tetangga, jangan diberi saatnya bermain, kain aja di dalam rumah. Nah, menjaga perasaan anak tetangga, jangan sampai 2 kalinya sakit. Nang paling menyedihkan tuh kayak ini. Pastinya bataki kuitannya, ujak kuitannya, ikan pada sadar kah? Kita nih kada berduit, kita nih miskin, apa runtuh hati pian. Ya Allah, nyana orang sugih, kita nih siapa? Tahu diri ikam, 2 kali sakit nih ya, 2 kali sakit kasihan, jadi kada usah dalam aja kayak itu. Kan lihat aja bulan puasa tuh buat anak Cina tuh bisa makan di luar lah, tidak bisa di dalamnya. Menjaga perasaan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Segala mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana wa ala alihi wa sallallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa warzuqna fahma wa ikhlasa bil ilmi wa finna syar'i bi jami'il rahmatir rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.